Hai Yubisius, kembali lagi di podcast UBC Radio. Kenalin, aku Desnanta. Di sini bakal nemenin Yubisius di section Female Corner. Yang pastinya aku nggak sendirian aja nih Yubisius. Aku ditemenin sama Kak Lydia. Boleh nih Kak, sapa-sapa dulu Yubisiusnya. Sebelum masuk ke section berikutnya nih ya, ke seputar perempuan nih. Oke, Kak. Boleh nih Kakak perkenalan diri dulu, dari nama lengkap, prodi, angkatan, sama asal daerah nih. Oke. Hai, kenalin ya Kak, aku Lydia Farida. Aku dari S1 Pendidikan Biologi angkatan 22. Kebetulan udah lulus sih sebenarnya. Oke. Iya, terus asal aku tuh dari Brebes, Kak. Brebes, aduh, kenapa habis ya ini loh. Banget Kak, aslinya. Udah pernah ke Brebes belum, Kak? Aduh, belum. Aduh, cobain ya Kak, Tapi telur aku suka nih asin. sama bahasanya Kakak. Ngapa-ngapa. Ayo. Aduh, nanti deh kita bahas pakai ngapak ya Kak. Oke. Aduh, karena kan Kakak udah itu kan skripsian kemarin tuh aku lihat nih Yubisius Kakak Lydia ya. Kita panggilnya ya Kak Lydia nih sering nge-vlog konten gitu. Kemarin tuh terakhir kali aku lihat tuh Kakak lagi sibuk skripsian ya Kak. Iya. Aduh, terus kalau sekarang kan karena udah lulus udah sidang ya. Nih Kakak sibukannya ngapain sih? Aduh, kalau buat sekarang kesibukan aku tuh pertama pastinya cari-cari loker ya Kak. Aduh. Oke. Info loker UBC. Vlogger nih ya UBC. Iya, kalau ada bisa PC aku. Nomornya ketautan lah itu di Iya, di TikToknya TikTok loh. ada lah ya. Habis itu aku yang konten-konten ya Kak, seperti yang Kakak tahu. Habis itu aku juga kebetulan jadi guru nih Kak. Aduh, guru. Oh iya, pendidikan ya. Iya, aku pendidikan. Iya, aku udah ngajar tapi paket C gitu kan. Oh, paket C, betul. iya. Jadi kayak masih belajar jadi guru-guruan sih, belum kayak guru bener. Aduh, aku sama itu sih. Iya, sama aku kebetulan masih ada kontrak asdos ya Kak. Oh, jadi bisa Iya. lulus gak nih biasanya kalau masih ada kontrak asdos? Udah Kak, ini udah terakhir nih, soalnya besok udah mau UAS kan. Aduh, pada kangen nih pasti. Aduh iya, kemarin aku kalau nge-vlog di kelas, Kak aku mau masuk vlog, Besok nih rekam satu-satu aja nih buat berkenalan ya Kak. Iya, kayaknya harus pada muncul semua di vlog deh Kak. Harus, aku juga harus loh Kak. Terus kalau boleh tahu nih, Ya. awal Kakak tuh tertarik buat apa tuh di dunia konten tuh gimana sih Kak? Apalagi tuh Kakak kan sering membagikan keseharian Kakak. Aduh, nih. oke, ini ceritanya bakalan panjang banget ya Kak. Wah, ini tunggu nih, aku tunggu banget part ini. Oke, ini belum aku pernah ceritain dimanapun ya. Ini khusus UBC nih. Jadi awal mulanya aku ngonten itu berawal dari HP aku yang dulunya tuh Oppo Kak. Aduh, oke. Jadi HP Oppo itu tiba-tiba mati Kak, mati total. Jadi nggak bisa nyala sama sekali. Akhirnya aku merengek dong ke kakakku kayak, "Mas, HP aku mati." Sampai nangis juga itu. Enggak. Terus habis itu kakakku bilang, "Ya udah sana beli HP," gitu kan. Akhirnya aku belilah HP iPhone tuh. Aku kalau HP-nya rusak harus ganti iPhone nih. Terus aku belilah iPhone 12 Kak. Aduh, ini bukan gengsi ya. Jangan bilang itu akal-akalan masih hari nih. Gitu. Terus udah aku beli HP iPhone 12 iBook tuh kan. Iya. Habis itu aku ngerasa kok kayak berdosa banget gitu Kak, punya iPhone 12 tapi kok kayak didiemin aja gitu loh, gitu kan. Kayak biar agak bermanfaat sedikit gitu ya. Aku mau ngonten lah biar kakakku bangga nih. Aduh, nggak nyesel gitu ya. Iya, awal ngonten aku ngonten pakai bahasa Indonesia kan Kak. Aku kayak hapus make up aku masih kayak malu-malu gitu. Kayak aku cuman, "Hai guys, jadi hari ini aku mau ini." Nggak ada yang nonton Kak. Aku inget banget aku mulai dari Oktober itu kan, yang nonton cuma 200, 100, yang like cuma 20. Aku kayak, aduh capek banget. Endorse juga kayak isinya barter-barter gitu kan Kak. Aku kayak, aduh kayaknya nggak bisa deh aku gini-gini terus gitu Iya, kan. betul. Itu karena aku masih malu-malu juga. Aku blok-blokin tuh keluarga aku, kakak Aduh. masih blok-blokin Biar nggak malu ini ya. Aku malu banget. Habis itu sampai akhirnya aku tuh cobalah, aku kan dari Brebes ya Kak. Iya, Aku iya. tutorial makeup pakai bahasa ngapak
lah tuh. Aku kayak ngapak habis iya, ya. aku pakai bahasa ngapak kan, kayak cobalah aku pakai bahasa ngapak. Nggak nyangka itu langsung viewsnya tembus 1,2 juta kan. Banyak banget. Iya, di situ aku ngomong kan, kayak nggak videonya FYP, pokoknya langsung lanjut ngomong bahasa ngapak maning gitu. Oh, gitu. Iya. Nah, dari situ aku kontennya pakai bahasa ngapak lah tuh sampai saiki, sampai sekarang. Sekarang ya. Yubisius kalau nggak tahu nanti minta tetap main ya. Translate ya. Iya, gitu Terus Kak. kakak tuh ada berapa jenis konten tuh? Terus jenis konten apa sih yang kakak paling suka itu? Kayak jenis konten ya Kak. Awalnya aku tuh Iya. sebenarnya cuma make up doang, tapi aku merasa alah semuanya aku kontenin aja Kak. Jadi semua yang aku lakuin aku pasang kamera lah tuh di situ. Soalnya aku inget banget perkataan pacarku tuh ya Kak. Aduh, pacar ya. Pacarku bilang kamu tuh kalau konten anggap aja kamera itu temenmu gitu. Oh. Nah, semenjak itu aku ngerasa kamera ini adalah teman aku Kak. Aduh. Jadi ya udah ketika aku ngapa-ngapain yang penting aku pasang aja lah kamera, mau diedit mau enggak, yang penting aku konten. Jadi aku ada make up, ada in my life, terus juga masak, semuanya Kak aku kontenin. Kakak kan tadi bilang kakak tuh awalnya kayak malu-malu gitu kan. Betul. Apalagi ngeblogin sama keluarga tuh. Itu gimana sih cara kakak ngelawan? Apalagi kan pasti teman-teman kakak itu kan pasti tetap lihat dong. Betul. Itu gimana cara kakak melawan hal itu? Caranya adalah aku tetap upload terus kan Kak tuh konten-konten. Pas udah FYP ya udah aku udah nggak malu, kayak aku malah ini nih gue gitu. Oh, sama-sama gitu ya. Iya, pas udah FYP aku langsung buka-buka blokiran kayak ini loh aku udah mulai ngonten gitu Kak, sampai akhirnya apa ya, yang awalnya aku pun nggak percaya diri jadinya kayak beneran bisa kok gitu. Inspirasi banget kan Yubisius dari yang tadinya minta HP iPhone nih jadi keseharian buat asik-asik, tambah semua orang juga kenal kita nih Yubisius, bisa nih dicontoh, gak usah malu-malu ya. Terus nih kakak kan sebagai perempuan yang sering ngevlog gitu kan ya, pengalaman apa sih yang paling kakak berkesan selama jadi content creator? Pengalaman yang benar-benar aku nggak expect banget ya Kak. Jadinya tuh aku dikenal di mana-mana. Apalagi kalau aku pulang Kak, ya Allah, aku kadang cuma lewat ke misal ke depan gang kan, tiba-tiba Mbak Lydia, atau aku kan dikenal di TikTok Yuparida kan Kak. Iya. Aku namanya Lydia dipanggilnya Yuparida guys. Habis itu aku kayak dibilang Yuparida mau foto, aku panggil princess dulu. Jangan sampai di tengah jalan kalian tanyanya tuh Lydia gitu ya. Iya, ini Lydia ya. Lydia. Oke, diingat-ingat tuh Yubisius kalau ketemu besok langsung minta buat ngevlogin kalian ya. Terus apa aja sih pengalaman yang buat kakak tuh berkembang dan lebih percaya diri buat kakak aktif ngonten gitu? Pengalamannya tuh menurut aku dari adanya endorse masuk sih Kak. Kayak dengan adanya endorse masuk kan biasanya ada brief tuh. Nah dari situ aku jadi tahu, konten tuh harus kayak gini. Awalnya mungkin aku ngonten tuh kayak ya udah aku mau review cushion, ya udah ini bagus, ya udah kalian coba gitu kan Kak. Tapi semenjak aku di endorse aku jadi tahu kalau ada brief loh, ada hal-hal penting yang emang harus aku lakuin gitu. Jadi aku makin tahu nih kayak harus apa nih kalau ngonten gitu. Jadi dari brief itu jadi konten kakak tuh jadi lebih berkembang gitu betul. ya. Oke. Terus kalau tantangan kakak selama jadi konten kreator tuh apa aja? Aduh, kalau tantangan ya Kak, aku males banget yang namanya ngedit. Aduh, awal-awal konten tuh aku ngedit kayak niat banget tuh ya Kak. Kayak aku ngonten 1 jam, ngeditnya juga 2 jam gitu kan Kak. Aku kayak ngabisin waktu aku tuh buat ngonten sama ngedit. Tapi makin lama aku ngerasa, udahlah aku tinggal crop aja terus langsung upload gitu Kak. Aku dulu tuh kayak teliti banget tentang edit, kayak aku harus seru, harus ini, harus itu gitu. Tapi makin kesini, udah kok orang-orang yang mau nonton aku kok nggak cuma editan aku gitu. Apalagi kalian seru banget tuh ya pakai bahasa lapangan. Aku suka banget nih. Terus kalau kakak tuh pernah nggak sih merasa dituntut terlihat baik dan sempurna, kan karena kakak tuh content creator kan, pasti banyak yang ngelihat kakak nih. Betul banget sih Kak, kayak aku kan sebenarnya orangnya kayak gini ya kamu kayak Kayak gini gimana sih? tapi tuh kalau
di konten kayak misalkan nih, aku lagi live ya Kak, tentunya pas lagi live, aku kan kayak ngomong biasanya, ya udah aku kalau keras-keras ya suaranya cempreng gitu kan. Tapi orang-orang tuh kayak suka bilang, "Kok suaranya kayak gitu sih? Kamu tuh cantik." Tapi sayang suaranya tuh kayak gitu, jelek kayak gitu. Jadi tuh aku ngerasa, ya masa aku harus ngomongnya biasa aja ya Kak. Nah, kadang-kadang aku tuh nyoba kayak gini, oke hari ini aku mau live-nya suaranya biasa aja gitu kan. Emang ada yang mau nonton live kayak gitu kan? Nggak ada kan? Gitu, jadi orang-orang tuh maunya aku terlalu, apa ya, selalu terlihat perfect. Kayak mungkin live aku kadang-kadang cuman pakai ya udah rabanian, nggak make up gitu ya Kak. Terus kayak dibilang, "Kok muka aslinya kayak gitu?" Ya emang kayak gini ya Kak. Kamu belum lihat aja kalau aku make up. Emang suka aneh-aneh Kak, haters. Iya sih, jadi mending kalau ada yang komentar enggak tuh mending kayak ditanggapin buat kita, ya udah deh bodo amat juga, gak membangun kan komentar mereka gitu ya. Oke. Terus kalau buat kakak ini gimana sih pengaruh media sosial terhadap cara pandang perempuan gitu? Menurut aku media sosial itu sekarang kayak bener-bener ngaruh banget ya Kak, apalagi buat aku sendiri deh kalau misalkan malam-malam, misal ada sesuatu hal yang mungkin FYP TikTok-nya tuh jadi sedih terus, itu bakalan ngaruh ke diri aku juga loh Kak. Kayak soalnya algoritma TikTok juga bakalan ngaruh ke kita, apa yang kita lihat di media sosial misalkan, ceria-ceria nanti juga bakalan ngaruh ke kita juga. Ketika kita lihat yang sedih-sedih, nanti secara nggak langsung kita juga bakal ikutan sedih. Iya, betul. Jadi makanya aku sebagai konten kreator aku suka banget, apa ya, membagikan hal-hal yang ceria gitu loh, biar orang-orang lihat aku tuh selalu tersenyum. Terus jadi penonton tuh lebih kayak, "Adik aku lagi suram nih, lihat Kak Farida deh." Betul. Gitu ya. Jadi Yoi. tambah ceria gitu kan. Terus kalau buat kakak tuh kan karena sekarang kan banyak nih cewek-cewek, apalagi cewek-cewek Yubisius nih. Pasti itu kan kalau lihat konten kreator atau lihat orang tuh kayak jadi membandingkan diri sendiri. Terus kalau dari sudut pandang kakak tuh gimana? Menurut aku jangan guys, jangan bandingin konten kreator dengan kita, karena apa yang kalian lihat itu kan cuman di depan kamera ya Kak, atau depan HP gitu ya. Itu tuh kebanyakan gimmick guys. Aku semenjak jadi konten kreator jadi tahu gimmick tuh banyak banget. Mungkin kadang-kadang yang kita lihat di konten kreator itu beli belanja yang 40 juta, 100 juta. Itu bisa jadi gimmick. Jadi itu nggak bisa dipraktikin ke kehidupan kita gitu, nggak bisa Kak. Jadi apa yang kita lihat di HP itu nggak bisa loh dipraktikin ke kehidupan nyata gitu. Iya. Oh, ada istilah itu kan kalau di dunia media sosial tuh hanya 1% aja yang kita lihat di kehidupan kita. Oh, berarti itu tuh beneran. Beneran. Oke. Terus kan tadi itu kan kakak bilang kakak insecure, malu nih kalau buat konten juga kan. Kalau sekarang itu kakak masih gitu nggak sih insecure gitu? Apa Kak? Insecure? Iya, aduh, salah kali. Enggak, aku sekarang udah kayak apa ya, insecure, kayaknya enggak deh gitu, itu bukan aku deh. Soalnya ketika aku insecure, aku tuh nggak bakal bisa apa-apa gitu loh Kak. Jadi yang bisa aku lakuin sekarang adalah aku percaya diri gitu. Jadi insecure itu zaman-zaman dulu lah, SD, SMP. Sekarang mah udah nggak ada Kak. Enggak ada ya. Ngisi-ngisi nakal. Ngisi-ngisi Ngisi-ngisi. Iya. Oke. Terus nih buat tips-tips para Yubisius cewek-cewek di luar sana biar mereka nggak insecure, itu gimana kalau dari kakak? Buat kalian ya UBC jangan insecure. Soalnya ketika kalian insecure, kalian tuh nantinya nggak bakal dapat apa-apa guys. Padahal ketika kita percaya diri, nanti kita bakalan dapat apapun yang kita mau gitu loh. Malah kalau kita insecure, kita bakalan terus stuck di situ-situ aja. Jadi kita bakalan susah berkembang gitu kan. Kayak anggap aja ketika kita punya kekurangan, jadiin itu sebagai kelebihan. Contohnya nih. Suara aku kan cempreng ya Kak. Jadi ya udah aku tuh jadiin suara cempreng aku jadi konten aku. Karena mereka suka misal bilang cempreng ya udah mereka yang suka aku nantinya bakal bilang kalau suara cempreng aku tuh bagus, lucu. Kalau orang-orang yang nggak suka aku nanti dia bakal bilang, "Ih suaranya kok kayak gitu, aneh." Nah, gitu Kak. Jadi udah anggap insecure itu bye-bye deh. Oke. Terus kalau definisi dari kakak, definisi cantik tuh gimana? Definisi cantik ya menurut aku balik lagi sih percaya diri Kak. Soalnya kalau nggak percaya diri menurut aku nggak cantik deh. Mau kayak gimana pun kita ya, mau make upnya jelek, mau outfit kita jelek, kalau kita percaya diri bakalan terpancar aura kita guys. Gitu Kak. Oke. Berarti aura adalah kunci. Betul. Kalau bahagia nanti sekitarnya juga ikut bahagia gitu kan ya Kak.
Oke. Terus gimana sih cara kakak menerima kekurangan kakak, terus kayak menghargai diri sendiri? Menerima kekurangan ya kak. Kekurangan aku kan pertama cempreng ya, lagi-lagi cempreng sama kurus nih kak. Ada banyak banget yang bilang aja pengen banget kurus ya kak. itu aku sering dibilang kayak cempreng lah, kurus lah gitu-gitu. Tapi aku merasa apa sih kalian tuh mau ya badan kamu kayak gini gitu kan? Makanya kamu ngata-ngatain aku. Intinya lagi-lagi kak, aku selalu menganggap kekurangan aku tuh jadi kelebihan. Soalnya apa ya? Ya kalau misalkan kita suaranya cempreng, badan kita kurus, kalau kita apa ya menganggap badan kita kurus-kurus mulu, ya udah kita bakalan terus-terusan ngerasa nggak cantik, ngerasa nggak percaya diri. Iya betul sih, tuh Yubisius dengerin, gak usah insecure terus. Apalagi tuh gini gak sih kak, kalau kita ngelihat orang lain terus sebagai sudut apa ya, sebagai patokan. Itu tuh pasti kita kayak rasanya kurang terus gitu kan ya kak. Makanya padahal kan titik apa ya kehebatan kita ya di diri kita sendiri kan kak. Nggak bisa kayak ngelihat orang lain tiba-tiba tuh ya aku pengen ya jadi dia, yang ada kita sendiri yang capek karena kita tuh nggak bisa kayak orang lain, kita ya kita, dia ya dia gitu. Iya tuh Yubisius dengerin, kali dia aja bilang gitu loh. Terus kalau di balik konten kali dia itu kan banyak nih konten kali dia dilihat orang. Ada nggak sih keseharian kakak yang nggak banyak dilihat orang gitu? Tentang diri kakak lah. Misalnya kakak tuh kan kalau dikenal di sosial media itu kan kayak ceria terus. Ada nggak sih di kala kakak tuh kayak sedih gitu tuh? Tapi kakak harus di depan kamera nih harus terlihat colorful. Alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada. Iya karena apa ya, rata-rata yang aku upload itu emang dari aku gitu ya. Gitu. Tapi mungkin kayak ketika aku nge-vlog lagi bimbingan nih kak, yang jarang-jarang aku posting di TikTok adalah proses sih kak. Misal proses skripsi aku ketika aku ngerjainnya, mereka semua nggak bakalan tahu apa ya berapa waktu yang aku luangin buat skripsi aku. Mereka taunya tiba-tiba aku bimbingan, tiba-tiba aku lulus, tapi mereka nggak tahu seberapa mungkin aku begadangnya. Aku itu nggak pernah upload gitu-gitu. Jadi aku upload ya udah, tahu-tahu aku lagi bimbingan, tahu-tahu aku semprot, tahu-tahu aku sidang gitu. Jadi kalau hal yang nggak gimana ya, hal proses tuh nggak usah kita karena semua orang juga mau lihatnya hasilnya doang kan. Iya betul sih kalau kita sering upload prosesnya malah kok lama banget ya kan, nggak selesai nih kalau kita salah kan. Iya kayak udahlah mending nggak usah kak. Oke. Tadi kan kakak bilang kakak tuh sering banyak komentar hujatan-hujatan gitu kan, ada yang salah terus kakak menghadapi itu kan tadi sama bodo amat tuh. Kalau selain itu ada nggak sih kak cara mengatasinya gitu ya kak? Gitu. Yang pertama ketika aku mendapat hujatan adalah aku curhat kepada pacarku. Ini kalau kakak curhat terus ke pacarnya curhat. Aku misal ya kak, abis live di komen, ide suaranya jelek kayak gitu kok ya pede, kok kamu pede sih suaranya kayak gitu. Habis itu aku bilang, mas aku tadi habis live dibilangin kayak gini. Terus baru tuh aku dibilangin, enggak, itu tuh emang orang-orang jelek aja, orang-orang yang emang cuman mau komen-komen jelek aja, itu cuman mau nurunin apa namanya kak, semangat gitu lah ya, nurunin semangat kamu gitu. Udah itu anggap aja kayak angin lewat aja lah gitu. Habis itu aku baru deh nggak kepikiran kak. Kalau aku nggak ngomong tuh rasanya tuh tetap kayak kepikiran lu gitu. Soalnya anak ini suka yeping ya kak. Oke. Tapi emang bener sih kalau berarti jangan pernah memendam rasa. Betul. Soalnya kalau aku cuman lihat terus juga baca-baca, kadang-kadang sedih juga ya kak. Ketikan orang tuh emang apa ya, mereka ngetik tuh nggak sadar gitu loh kak. Cuman kayak pengen ngetik aja, dibaca ya udah. Mereka tuh nggak bakal mikirin kita bakal reaksinya gimana. Nggak bakalan kak. Mereka cuman pengen ya udah ngetik aja. Mau kamu kayak gimana pun ya udah aku bakal ngilang kok. Kadang-kadang ketika habis ngetik head comment kayak gitu pun, ketika aku lihat fotonya atau melihat TikToknya, mereka lebih jelek dari saya. Iya, kayak pernah kak, aku inget banget dibilang, kak suaranya jelek kayak kambing, kak suara jelek kayak cempe. Pas aku lihat profilnya, dia foto profilnya senyum gini, di sininya ditutupin domba. Kan alay banget ya kak. Maksudnya dia ngatain aku
tapi di bibir dia aja fotonya ada kambingnya di sini, ditutupin emoji gitu loh Iya, kakak. berarti dia aja masih insecure kan sama diri Makanya sendiri. malah ngatain orang. Gak usah ngatain orang lain dulu Yudisius, kamu aja masih sering insecure kok. Tuh. Lalu pernah gak sih kakak tuh ngerasa lelah sama ekspektasi orang-orang? Misalnya kalau mereka tuh maunya tuh kakak yang anggun atau apa gitu tuh, terus kakak mencoba itu tapi kok masih kurang aja sih sama orang Emang gitu. kak, emang orang tuh kurang ajar. Sering banget kak, ekspektasi orang tuh kayaknya di sini deh, sedangkan kita di sini ya kak. Iya, kadang-kadang lagi-lagi kak, ketika live TikTok ya. Live TikTok terus. Iya, live TikTok terus nih. Kadang-kadang aku tuh apa ya? Jadi aku mau bilang apa ya kak? Aduh, lupa ya. Iya, misal aku udah berusaha buat, oh iya, ketika aku lagi live TikTok nih kan aku ngerasa ya udah aku live TikTok tuh cuman pengen ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Tapi mereka tuh pengen kak cerita kayak kemarin, kak cerita kayak kemarin, kak cerita kayak kemarin. Mereka suka banget dengerin aku cerita. Sedangkan kamu nggak tahu ini hati aku lagi deg-deg-dugser gitu kan. Aku bilang nggak ada cerita. Ya nggak seru kamu kayak gitu langsung dikatain. Kata aku tuh ih aneh. Sedangkan ya aku mau cerita kadang ya udah aku nggak mau kayak disuruh, nggak mau di itu loh kak. Aku mau cerita ya pure karena diri aku mau cerita gitu kan kak. Cuman orang-orang tuh kadang ya udah mau cerita pengennya aku tiba-tiba langsung cerita. Misal aku Iyup nih, kak Iyup, aku nggak Iyup, mereka marah kan kayak apaan sih, emangnya hidup ini buat kamu doang gitu ya kak. Aku kayaknya enggak deh kak, kenapa aku harus nurutin kamu terus gitu. Kadang-kadang nih kakak pernah lihat konten aku yang nyanyi nggak? Belum. Oh belum pernah. Kalau kakak lihat isinya hujat. Udah mulai ya kak. Nah iya, habis itu di beberapa orang mungkin ada yang melihat kalau konten yang nyanyi itu menghibur ya buat mereka kak. Akhirnya di live tuh mereka minta kayak, kak coba nyanyi lagi dong, nggak mau, alah suaranya jelek ya nggak mau, kayak gitu. Aku kayak ih, sedangkan mungkin ketika aku nurutin kata-kata mereka ya mereka bakal seneng gitu ya kak. Cuman kan hidup ini nggak cuman tentang menuhin apa yang mereka mau Iya, gitu. betul. Jadi gak usah terlalu ekspektasi tinggi lah. Kita ya kita, mereka yang Betul. mereka. Jadi gak usah membandingkan juga nih Yubisius. Diinget-inget ya. Terus tuh kan kakak tuh kan kemarin disibukin sama skripsi, asdos, terus sama berbagai hal konten lainnya juga kan. Bagian konten nyanyi apa tuh? Nyanyi itu loh kayak apa sih yang perabotan dan wangi-wangi yang kuserahkan pada Oke, tahu. Aku kalau mau nyanyi nih nanti kameranya pecah gitu. Iya, itu kan aku pakainya mic ya kak. Aku mic-nya tak bawa. Aku sering ketawa. Ya nyanyi nggak serius sengaja sih karena emang konten aku kan tipenya menghibur ya kak. Nah itu ketika aku live aku disuruh nyanyi. Sedangkan aku kayak nggak mau gitu. Mereka jadi pada marah. Iya. Apalagi kalau ngikutin kemauan netizen tuh kayaknya selalu salah mulu gitu. Udah Gak bakal diturunin habis-habis. apalagi dibandingin sama konten kreator lain tuh Aduh. kita banget sih. Aku kalau lihat mereka tuh kok bisa mereka semua Iya, padahal kayaknya yang aku rasain itu belum ada apa-apanya deh dibandingkan mereka. Aku kayak gila sih mereka kuat banget ya. Iya, aku liatnya aja tuh kayak ya ampun semangat ya para konten kreator di luar Iya. sana. Tapi kan kemarin tuh kan kakak lagi skripsian, Betul. terus jadi asdos juga nih. Terus juga kakak itu kan juga jadi konten kreator. Betul. Itu gimana sih cara kakak membagi waktu kakak? Buat bagi waktunya ya kak, aku sih kayak lebih fleksibel aja sih kak. Sebenarnya kalau konten itu kan buat sampingan aja ya kak. Tetap aja aku prioritasnya adalah skripsi dulu sama asdos gitu ya kak. Jadi ya udah aku pastinya skripsian dulu, nanti kalau udah semua baru aku konten gitu. Jadi kontennya tetap buat sampingan dulu. Kalau skripsi ya udah aku kerjain dulu semuanya gitu. Tapi kalau lagi hektik gitu tuh kakak tetap nyempetin konten nggak sih, atau ya udah deh konten nanti aja besok masih bisa gitu. Nah ini kak, kadang-kadang aku kan kayak misal di endorse ya kak, kayak endorse aku kan kadang-kadang ya make up, kadang-kadang ke tempat beda-beda ya kak. Nah kadang-kadang kalau make up itu kan udah ada deadline-nya tertentu gitu ya. Kadang-kadang aku ngerasa tuh, aduh ini udah mah aku besok mau bimbingan, tapi aku belum bikin konten. Jadi kadang-kadang kontennya yang aku
nanti dulu deh gitu, tetap aja aku skripsi dulu gitu. Jadi ya mau nggak mau aku kayak bilang, maaf kak aku kayaknya belum bisa deh gitu. Jadi aku kayak misalkan aku merasa nggak mampu, aku tetap bilang kak kayak iya aku nggak bisa kak, kayaknya kalau misalkan harus besok gitu, misalkan besok lagi gimana gitu. Berarti nyoba koordinasi kalau nggak bisa nih kalau di hari itu, tapi tetap pendidikan nomor satu ya. Apalagi tuh kan perempuan tuh jadi guru pertama buat anaknya. Aduh, aku sih masih kata-kata ya. Aduh. Terus gimana sih cara kakak tetap menjaga kesehatan kakak di tengah kehektikan kakak itu? Gimana sih? Menjaga kesehatan ya kak, sejujurnya aku tuh nggak sehat ya kayaknya. Aduh sehat kok kak, aku aja pengen kurus. Soalnya sebenarnya aku tuh tipe yang susah banget makan kak. Kayak paling aku tuh sehari makan sekali, kadang maksimal 2 kali. Soalnya aku tuh ngerasa makan itu males gitu loh kak, males ngunyah sih. Tapi kalau ngemil gitu masih males nggak? Aduh. Iya, aku sukanya ngemil. Kalau kesehatan jadi ya udahlah aku usahain sehari itu tetap makan gitu ya kak, walaupun sekali 2 kali gitu. Tapi kalau makan jajan tiap hari. Aduh. Seringnya jajan berarti uangnya habis buat jajan. Iya, maaf ya mama. Ini kalau mamanya lihat ini aku laporin. Iya, mamaku sering bilang, "Nok, kamu tuh banyak yang bilang anaknya nggak pernah dikasih makan ya gitu. Belum tahu aja ini anak ditransferin mulu, uangnya habis mulu." Iya, uangnya habis buat jajan mah. Mamanya kalau sampai lihat Aduh, iya, udah tahu sih kak kayaknya. Divisius jangan kayak kali dia ya. Kalian harus tetap jaga kesehatan, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh males ngunyah guys, ngunyah lah, main ngunyah kan gampang ya. Terus kalau kakak kan sering nggak sih ngerasa kayak kehilangan semangat sama motivasi gitu tuh. Terus apa sih biasanya yang kakak lakukan buat kayak ngembaliin suatu semangat kakak itu? Aduh sering banget sih kak, kayak semangat motivasi. Aku tuh ketika motivasi aku turun itu kenapa coba kak, tahu nggak? Tahu kenapa? Kenapa? Nih. Karena video aku nggak FYP. Aku sebel banget ketika aku udah ngedit, udah bikin konten, views aku di bawah 10.000. Aku kalau males ngonten deh, aku jadi kayak ngerasa udahlah aku berhenti aja deh jadi konten kreator, ini nggak FYP gitu kan. Tapi aku ya udah dibalik itu kameramenku tuh bilang Kameramennya kameramen atau kameramen nih? kameramen aja bilang kayak kamu kalau mau jadi konten kreator ya harus tetap upload mau kayak gimana pun gitu. Jadi ya udah aku mau kayak gimana pun sekarang jadinya tuh nggak usah mikirin siapa aja yang nonton, siapa aja yang komen. Ya udah yang penting upload, yang penting kayak yang pas awal tadi aku dimanapun konten mau diedit ataupun enggak, yang penting aku konten gitu kak. Berarti kalau buat kakak tuh konten tuh nggak cuman kebutuhan tapi suatu apa ya, buat happy aja. Buat happy aja, tapi di apa ya, dikontenin terus juga diupload gitu ya kan. Jadi di balik kehappyan kakak sebagai konten kreator itu juga dapat ini dong. Aduh. Bagi-bagi ke mama. Mamanya dibagi enggak, mamaku lebih suka dikasih kayak skincare. Aduh. Ya gitu. Jadi endorse aku kalau misalkan brand make up, mamaku lebih suka itu kak daripada uang. Kayaknya uang mamaku lebih banyak sih ya. Berarti cewek banget nih ya mamanya. Aduh, iya. Tapi sosok yang paling menginspirasi kakak perempuan, mamanya atau siapanya? Mamanya pasti kak, kayak mama aku tuh gokil, keren parah kak. Gimana tuh? Boleh Gokil. Mama aku tuh termasuknya adalah fans terberat aku juga ya kak. Oh, fans. Iya, jadi mama aku tuh tipe perempuan yang walaupun beliau tuh lulusan SD gitu ya kak, tapi dia tuh kayak buat ngedidik anak-anaknya itu tuh kayak bagus banget. Aku inget banget dulu tuh, kakak tau berundul nggak? Berundul tuh Berundul. Berundul tuh kalau dibungkus kan ada bawang gitu ya kak, kayak bawangnya banyak gitu. Nah bawang tuh kayak dipotong-potong gini, jadi motongnya tuh ada kayak keraknya loh, deng gitu, jadi potong-potong. Nah dulu zaman-zamannya mamaku berondol gitu-gitu ya kak, aku tuh ingat banget SD itu sering diajakin mamaku berondol, dan mamaku tuh nyempet-nyempetin di sela-sela berondol itu buat belajarin aku gitu loh kak, kayak ada PR enggak, ada ini enggak, tetap aja kayak ayo belajar nomor 1. Dan yang paling aku inget banget
ada jam kayak jam khusus belajar, jam khusus nonton TV, itu yang benar-benar bikin Oh. aku ngerasa sampai sekarang tuh, oh kita tuh perlu ya buat kayak bagi-bagi waktu, karena itu jujur penting banget sih, Kak. Oke, berarti dari tips mamanya memotivasi kakak tuh dengan Iya. cara setiap hal itu harus dibagi waktunya gitu ya. Nggak semuanya tuh seenaknya Betul, nonton TV, betul. seenaknya nonton HP, seenaknya. Scroll TikTok tuh. Tuh kakak sering deh scroll TikTok Aduh. berjam-jam. Iya lagi, aku sampai jam 1, Kak. Tetap aja ya, Tetap aja. kalau udah gak di rumah kita Iya, Kak, betul. Kalau udah itu peraturannya kayak berlaku cuma di rumah aja deh. Iya, betul. Iya, kalau Kalau di di kos kita panitia. Tapi pelajaran apa sih yang paling berharga buat kakak selama proses bertumbuh sebagai seorang perempuan? Apa ya, hal-hal yang apa tadi, Kak? Proses bertumbuh sebagai seorang perempuan. Proses ya, menurut aku proses itu apa ya, kita jangan takut buat ngelakuin hal apapun sih, Kak. Aku tuh sering bilang berkali-kali ke anak-anak aku ya yang asis-asis itu kayak, "Udahlah kalian tuh kalau misalkan ada semester 4, semester 5, semester 6, kalian perlu tahu kalau semakin naik semester itu nggak ada yang kayak istilah lebih susah, lebih ini, lebih itu. Tapi yang kita perlu tahu adalah di setiap proses kita pasti ada 1-2 hal yang emang itu tuh sulit, Kak. Dan itu emang kita tuh nggak bisa hindarin kan. Dan yang harus kita lakuin adalah ya udah kita harus berani buat ngelangkah dan juga ya selesaiin itu gitu. Jadi ya emang harus kita lewatin, dan setelah kita lewatin pastinya kita bakalan nemui, oh itu tuh ternyata gitu doang ya. Kayak sama aja ketika aku skripsian, Kak. Pas udah selesai, oh gini doang ya ternyata skripsi. Aduh, sombong banget nih udah skripsi semester awal. Aduh. Tapi ya aku lihat sih juga gitu juga sih kalau dulu aku SMA gitu Ya kan. kan? Berat banget itu ya. Tapi setelah aku kuliah baru masuk tuh kayaknya SMA Gitu gak doang banget kan. gitu, iya. Iya, sama aja kayak kakak ngelakuin semester 1, Iya. semester 2 kan kayak kayaknya pas waktu semester 1 susah banget deh. Aku kayak baru adaptasi gini-gini, aku Iya. bisa nggak ya? Pas udah ngelewatin, gitu doang. Gitu. Betul sih, bener sih. Oke. Terus apa sih harapan kakak buat ciwi-ciwi di luaran sana, apalagi buat Yubisius nih yang cewek-cewek? Iya, buat cewek-cewek ya, terutama menurut aku kalian tuh harus percaya diri. Terus ya kalian tuh nggak boleh ngerasa takut buat ngelakuin apapun. Ketika kalian punya bakat, entah itu yeping, entah itu apa, coba kalian tuangin. Siapa tahu orang-orang suka loh gitu. Kayak mungkin kalian suka ngevlog, ya udah nggak usah takut buat dikontenin, konten-kontenin aja. Pastinya ya kalau menghasilkan uang mah ya Kak, apapun dilakuin ya sih. Iya. Siapa tahu itu bisa menghasilkan uang loh. Mungkin dengan kalian suka gambar, suka ngomong-ngomong sendiri di depan kamera, ya udah upload aja, itu pasti menghasilkan uang kok, Kak. Iya juga sih. Kita yang sering kayak gibah aja tuh sekarang jadi bisa menghasilkan uang ya. Benar juga. Modal yeping ya, Kak. Iya, so Yubisius berarti kalian nggak usah malu-malu kalau kalian mau ngonten, kalian mau apa aja, yang penting kalau ada uang semua bisa. Semua bisa diatur ya. Iya. Terus nih, kalau buat kakak, kenapa sih perempuan itu harus saling dukung satu sama lain? Itu perlu banget ya Kak, soalnya kita kan sebagai cewek-cewek otomatis ya pandangan kita sama cewek ya Kak. Ketika misal aku ketemu sama teman-temanku nih, ketika teman-temanku support aku, tentunya akunya juga jadi lebih percaya diri gitu loh Kak, karena kita sama-sama cewek, dia lebih tahu tentang aku. Contohnya nih, misal aku dibilangin make upnya jelek sama temanku, make up kamu kok kayak ondel-ondel, pastinya kan bikin aku ngerasa anjir lah gitu ya Kak, kayak boleh nggak Kak? banget ya. Tuat gitu ya kalau nggak boleh. Ditut tuh ya. Ya kan Kak, terus kita langsung jadi down gitu. Coba ketika kita punya temen yang emang saling support ya Kak, ih maka kamu cantik banget hari ini, tapi kayaknya kurang ini deh, itu kan jadi lebih kita ya kan, alhasil kita jadi memperbaiki diri gitu. Kayak lebih membangun gitu ya, jadi motivasi. Iya, Betul jadi sih. kita bisa berubah jadi lebih baik. Jadi harus woman support woman. Oke. Terus nih, sebelum penutupan nih Kak, ada nggak sih pesan dan motivasi buat cewek-cewek di luaran sana yang lagi mau menemukan
jati diri mereka, terus membangun kepercayaan diri, sama gimana sih cara ciwi-ciwi yang lain nih buat kayak mengejar mimpi mereka. Oke, sebelumnya aku tuh nggak bisa ngomong rapi ya Kak, kayak kakaknya ngomongnya rapi Gak banget. apa-apa, rapi itu aku juga agak deg-degan nih. Kalau ngomong belepotan, oke ya. Buat cewek-cewek di luar sana, menurut aku buat kalian yang mungkin ngerasa insecure mulu, please stop insecure itu. Ini mungkin insecure itu wajar, tapi sewajarnya aja teman-teman, nggak boleh kayak berlarut-larut. Kalian tuh keren, kalian tuh pasti punya hal-hal yang mungkin itu jadi kelebihan kalian gitu. Kalian tuh harus tetap percaya diri. Yang menurut aku mungkin buat mencari jati diri kita kan emang susah ya. Makanya ketika kita mempunyai hal yang emang itu dari diri kita, jangan ditahan, jangan dipendem, teman-teman, dikeluarin aja. Mungkin kalau buat anak-anak kuliah itu ya udah coba kalian ikut UKM, ikut UBC Radio. Ayo UBC Radio promosi nih Yubisius. Iya, barangkali ternyata suara kalian tuh bagus loh diterima di sini gitu kan. Itu bisa jadi kesempatan buat kalian kayak gitu. Yubisius dengerin, ada pesan dan motivasi dari Kak Lydia. Oke Yubisius, jangan lupa kalian buat like, share, and comment. Jangan lupa juga buat subscribe ya Yubisius. Ya, di sini. Bye. Yubisi Radio. Temukan jiwa nekon dewek dan ekspresikan jiwa nekon.